Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama kembali berkumpul di tempat yang mubarakah ini untuk mengerjakan salah satu kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Salam dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah SAW, Nabi panutan kita, dan tak bosan-bosannya kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Jamaah sekalian berbahagia, pada pekan yang lalu telah kita mulai membahas tentang bab ad-du'a'u ila syahadati alla ilaha illallah, bab tentang mendakwakan kalimat syahadat la ilaha illallah. Setelah kita mempelajari keutamaan-keutamannya, kemudian ketakutan dari perbuatan kesyirikan, maka muallif di sini, penulis kitab ini rahimahullah, menuliskan bab tentang mendakwakan kalimat tauhid. Ini tentunya tidak lepas dari surat Al-Asri yang telah kita tahu bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Dan untuk kita, agar kita keluar dari kerugian ini, maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan caranya sehingga kita menjadi orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat, yaitu illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan beriman tentunya tidaklah kita bisa mengimani sesuatu kecuali dengan mengilmuinya. Dan ini telah kita bahas pada bab awal-awal tentang mengilmui kalimat ini, termasuk di antara keutamaannya. Kemudian wa amilus sholihat, dan mengerjakan amal soleh. Dan amal soleh ini harus terpenuhi dua syarat, yaitu ikhlas karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian wa tawasau bil haqqi, dan saling menasihati agar tetap berada dalam kebenaran. Dan inilah yang ditafsirkan oleh ulama kita adalah mendakwakan apa yang telah kita amalkan, apa yang telah kita ketahui. Nah, oleh karena itu juga muallif, penulis kitab ini, menyebutkan setelah mengetahui dan mengamalkan dan menjauhi hal-hal yang bisa merusaknya, setelah itu beliau menyebutkan tentang kewajiban kita mendakwakan kalimat tauhid ini. Telah disebutkan pada bab yang lalu firman Allah Subhanahu wa taala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasulullah, hadhihi sabili, inilah jalanku, inilah jalanku. Apa jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian?
Kalau kita mengaku sebagai umatnya Nabi SAW, pengikutnya Nabi SAW, maka hendaknya kita mengikuti jalan beliau SAW. Apa jalan beliau SAW? Di sini disebutkan ad'u ilallah. Aku berdakwah ke jalan Allah atau di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih khusus tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendakwakan manusia, mendakwahi manusia agar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala basirah, di atas basirah, yaitu ilmu. Telah kita sebutkan pekan yang lalu, berdakwah ke jalan Allah atau berdakwah di jalan Allah, di sini ada dua hal. Yang pertama, da'in ilallah, berdakwah di jalan Allah atau berdakwah ke jalan Allah, tujuannya agar manusia kembali atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan yang kedua, ada orang yang berdakwah di jalan Allah tapi tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwanya benar, yang disampaikan adalah kebenaran, tapi tujuannya adalah da'in ila ghairihi, tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan di sini, boleh jadi dia berdakwah di jalan Allah namun tujuannya untuk popularitas, untuk ketenaran, untuk dirinya agar dia terkenal. Waliyadzubillah. Dan inilah diantara fitnah zaman ini jamaah sekalian. Ya, mungkin dahulu ya tidak ada streaming, tidak ada dokumentasi. Orang berdakwah betul-betul dengan berusaha semaksimal mungkin agar agama ini tersebar dengan cara yang mereka gunakan masing-masing. Tapi di zaman sekarang ini harus betul-betul kita memperbaiki niat kita. Jangan sampai tujuan kita adalah untuk ketenaran, popularitas. Waliyadzubillah. Dan telah kita sebutkan hadis yang sangat menakutkan bagi seorang dai, bagi seorang penuntut ilmu, ketika dia lakukan adalah untuk dikenang, untuk disanjung. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ala basirah, di atas basirah. Seorang dai ingin menyampaikan ilmu harus di atas basirah, yaitu dengan ilmu. Sehingga bagaimana cara kita mendakwakan sesuatu kalau kita tidak mengilmuinya? Olehnya itu wajib kita berilmu terlebih dahulu, belajar terlebih dahulu, mempelajari ilmu dengan benar, tidak sembarang kita menyebarkan saja, niatnya bagus, tapi naudzubillah min dzalik, kalau yang disebarkan adalah dusta, apalagi berdusta atas Nabi SAW atau syariat ini, waliyadzubillah. Makanya kita harus betul-betul teliti di dalam menerima informasi-informasi yang telah kita dapatkan di medsos. Barang siapa yang begini dan begini akan begini dan begitu. Biasanya yang seperti ini, apalagi kalau tidak ada tulisan Arabnya, biasanya meragukan itu jamaah sekalian. Hadis-hadis yang tersebar di medsos itu, kalau sudah tidak ada tulisan Arabnya, kemudian tidak disertai dengan sumber dari kitab sahih mana, dari kitab hadis mana, ini kita harus meragukannya. Hati-hati. Jangankan yang sudah ada saja jelas-jelas ada tulisan Arabnya, itu terkadang harus betul
kembali kita teliti sebelum kita sebarkan. Jangan sampai modal niat saja. Bukan modal niat saja mas sekalian. Harus kita teliti dengan baik. Karena ini berkenaan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksudkan di sini juga adalah ilmu apa yang saja yang harus kita ketahui. Al-ilmu bisyara', ya, tentang syariat ini. Kemudian al-ilmu bihalil mad'u, hendaknya seorang dai mengetahui keadaan al-mad'u. Al-mad'u itu objek yang diceramai, yang didakwahi. Lihat keadaannya, sudah pantaskah dengan yang materi yang seperti ini dan seperti itu? Bagaimana cara mendakwai dia? Dilihat orangnya. Makanya Allah menyebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwalah kepada Allah, ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. Ada orang yang tersadarkan dengan cara hikmah, dengan cara perinciannya. Ada juga orang yang nanti tersadar kalau wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Sekedar diingatkan dengan azab Allah, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Al-Qur'an, dzikul jannati wan nar, dia langsung tersadarkan. Ada orang memang juga perlu untuk didebat. Tapi dengan cara apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, berdialog dengannya dengan cara yang baik. Bukan untuk mempertahankan pendapat atau untuk popularitas, tapi agar mereka, ya, agar kita memenangkan kebenaran. Tugas kita cuma mendakwai jamaah sekalian. Tugas kita cuma menyampaikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah telah kita ketahui sendiri, hidayah itu ada dua. Hidayatul taufik, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hidayatul irsyad wat taujih, hidayah pengarahan, itu dari seorang dai. Dan dai itu jamaah sekalian tidak mesti di atas mimbar seperti ini, di atas meja seperti, tidak mesti. Siapapun kita berkewajiban untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan disebutkan banyak dai sekarang jamaah sekalian bukan ustaz. Bagaimana itu? Dengan kreatifnya dia dalam membuat channel misalnya, membuat semacam yang bisa disebarkan di medsos. Dia mengambil mungkin dari perkataan ustaz, dari perkataan ulama. Karena di kreatifnya mungkin dia bikin video, kemudian apa? Menyertakan hadis Al-Qur'an dan hal yang lain. Dia di sini sebagai dai, tapi bukan seorang ustaz. Nah, ini menunjukkan jemaah sekalian, ya, dakwah itu tidak mesti dari ustaz. Kita ini yang bahkan, ya, kita cuma bisa, ya, membaca, tidak bisa menyampaikan dengan lisan. Bahkan untuk sekedar menyebarkan pamflet itu juga sudah dakwah, mengajak orang untuk kebaikan. Jadi jangan remehkan jemaah. Semua kita punya kemampuan untuk berdakwah, mengajak orang dengan menyebarkan kebaikan-kebaikan dari hadis-hadis, pamflet-pamflet yang ada melalui medsos yang kita punya. Sekedar menekan tombol saja itu sudah kita bisa sebarkan. Tapi itu hati-hati tadi, ya, harus kita teliti, meneliti kevalidannya dan hal-hal yang bisa menyebabkan orang terjatuh pada kesesatan. Ini harus kita hati-hati. Nah, sehingga kita dapatkan jemaah sekalian, ya, ada orang yang channel YouTube-nya begitu banyak, apa istilahnya lagi itu ya, viewernya misalnya, ya, banyak penontonnya, padahal yang buat itu bukan ustaz. Dia cuma mengambil dari, ya, rekamannya ustaz mungkin atau apalah, kemudian disebarkan. Sebaliknya ada ustaz mungkin lebih faqih, alim, begitu banyak hafalan hadisnya, Al-Qur'annya juga,
hafal Quran mungkin sedetail-detailnya, tapi kalau mau dilihat channel YouTube-nya, ya mungkin cuma beberapa penonton saja. Ya inilah jamaah sekalian. Tapi tentunya sekali lagi untuk saya dan antum semuanya, kepada jamaah sekalian, tujuan kita misalnya untuk agar banyak yang menonton, tujuannya agar semakin banyak orang yang mendapatkan kebaikan, semakin mengalir pahala. Itu tujuan kita, bukan ingin diberikan jempol saja untuk supaya tenar, bukan itu. Itu jamaah sekalian perlu kita perbaiki hati kita, perbaiki apa yang kita lakukan, bukan sekedar ingin mendapatkan jempol. Ya, ini terkadang harus kita perhatikan dalam berkomunikasi di medsos. Terkadang kita menunggu dikasih jempol. Nah, ini harus perbaiki hati kita ketika kita komen. Tujuannya kita apa sih? Harus perbaiki niat kita untuk apa? Apakah betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk dipuji oleh manusia? Seorang dai, seorang mengajak kebaikan, dia tidak peduli dengan pujian dan celaan manusia. Selama yang disampaikan adalah kebenaran dan caranya benar, dan berusaha untuk menyampaikan dengan kebaikan. Karena ada saja yang menolak dakwah ini jamaah sekalian, sehingga kita tidak putus asa. Dan telah kita sampaikan juga bagaimana hamasanya, semangat Nabi kita Muhammad SAW, harisun alaikum, sangat semangat, sangat menginginkan kita mendapatkan hidayah. Sudah dilempari dengan batu, berdarah, luka beliau SAW, agar Islam ini sampai kepada kita semuanya. Nabi kita Muhammad SAW jamaah sekalian, yang menggelari beliau Al-Amin siapa? Yang menggelari beliau Al-Amin, orang yang dipercaya siapa? Orang kafir. Begitu jujurnya, begitu terpercayanya, amanahnya dalam berdagang, dalam bermuamalat sebelum diutus jadi nabi. Caranya sudah sangat bagus menyampaikan, mengajak orang kepada tauhid la ilaha illallah, tapi hanya sedikit yang beriman saat itu di awal-awal keislaman. Nabi Nuh alaihissalam, umur dakwanya bukan umurnya beliau, umur dakwanya berdakwah 950 tahun. Alfa sanatin illa khamsina ama, 1000 kurang 50 tahun umur dakwanya beliau. Laila wa nahara, siang malam, sirra wa jahra, sembunyi-sembunyi dengan dan terang-terangan. Ini 950 tahun jamaah sekalian. Kita mungkin ya baru dapat celahan, ya diejek-ejek mungkin. Kasih ustaz saya selaku poema ustaz. Doakan jamaah sekalian, doakan. Ini Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah. Tugas kita cuma menyampaikan, mendoakan. Dakwanya Nabi Nuh apa? Agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengetahui hal mad'u, objek dakwah kita. Kita ini berdakwah sama siapa ini? Jangan sampai kita di kampung yang sangat perkampungan misalnya, kita pakai bahasa yang tinggi, bahasa mahasiswa misalnya. Makanya sebaiknya ya kita sebelum pergi berdakwah kepada suatu tempat, tanya-tanya dulu di situ kebanyakan apa di sana, ya pekerjaannya apa, bagaimana pemikirannya, sehingga bisa kita memulai dengan apa yang seharusnya kita mulai, caranya kita bermuamalah. Ini yang harus kita pelajari. Kita akan sebutkan nanti dasarnya. Wal ilmu bis sabil al musil ila al maqsud. Kemudian juga sarana yang perlu kita pakai untuk mendakwakan kepada manusia. Wa wal hikmah fayakunu basiran bi hukmi syara' wa basiran bi hal mad'u wa basiran bi tariq al musil tahqiq ad-da'wah. Jadi kita berusaha mengilmui apa yang kita mau sampaikan, materinya, kemudian mengilmui objek dakwah kita, kemudian mengilmui apa yang pas untuk kita pakai, wasilah apa.
Walihada qala Nabi SAW li Muaz. Oleh karena itu Nabi SAW berkata kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW lama ba'atha Mu'adzan ila Yaman, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ila Yaman, ke Yaman, qala lahu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, engkau akan mendatangi kaum dari kalangan ahli kitab. Ya, ahli kitab itu kalau dalam Al-Quran, dalam surah Al-Bayyinah disebutkan innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Al-kitab maksudnya adalah al-Yahudi dan Nasrani. Nah, ini terkhusus kepada, kalau di Yaman itu dulunya kebanyakan orang Nasrani. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi ya syahadatu alla ilaha illallah. Maka yang paling pertama engkau sampaikan kepadanya, dakwakan kepadanya adalah syahadah alla ilaha illallah, mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Ini yang paling pertama jemaah sekalian. Ya, kenapa? Karena inilah miftahul jannah. Kalimat la ilaha illallah ini kunci untuk masuk surga, agar kita diselamatkan dari al-khuludu minan nar, agar kita diselamatkan dari kekekalan di neraka. Kalau ada di antara kaum muslimin yang akan dicuci di neraka dulu, naudzubillahi min dzalik. Namun ujung-ujungnya kalau selama dia bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala, selama tidak kufur, tidak berbuat kemusyrikan, maka ujung-ujungnya akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilahi syahadatu alla ilaha illallah. Maka yang paling pertama engkau dakwakan adalah kalimat la ilaha illallah, agar mereka masuk Islam, bersaksi syahadat ilaha illallah. Jadi paspornya masuk Islam adalah dengan kalimat ini. Sehingga jemaah sekalian, di awal-awal keislaman itu Nabi kita Muhammad SAW 13 tahun mendakwakan kalimat ini di Mekah. Dan tentang hukum yang lainnya, kewajiban puasa, zakat dan yang lainnya itu pun nanti belakangan. Adapun sholat itu nanti setelah Nabi SAW berdakwah selama 10 tahun baru ada kewajiban sholat 5 waktu. Ya, walaupun sebelumnya ada dua waktu, tapi nanti ya karena Nabi SAW diiratkan ke langit, dimi'rajkan ke langit itu pada tahun ke-10 kenabian. Ya, umur beliau SAW diangkat menjadi Nabi pada umur 40 tahun dan diangkat dimi'rajkan ke langit pada umur berapa? 50 tahun. Karena tahun ke-10 kenabian, 10 tahun setelah menjadi Nabi. 3 tahun ada di Mekah barulah sholat 5 waktu. Dan setelah itu berhijrah ke Madinah. Belum ada. Bahkan tentang khamar pun itu nanti bertahap. Yang pertama dikatakan ada kebaikannya tapi lebih banyak keburukannya. Ini tahapan pertama. Kemudian tahapan kedua dikatakan la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan mendekati salat engkau dalam keadaan mabuk. Nanti tahapan ketiga, ya ketika sudah berada di Madinah dan ya keimanan sahabat sudah mulai menguat, barulah diharamkan. Kenapa? Seandainya tentang langsung diharamkan itu khamar, ya mungkin tidak ada yang masuk Islam kecuali sangat sedikit. Karena rata-rata mereka peminum khamar. Jadi yang paling pertama adalah agar mereka bersyahadat dulu. Itu paling penting. Sehingga kita dapatkan dalam satu riwayat jemaah sekalian, ada 1 atau sampai bahkan 3 riwayat disebutkan ada sahabat yang dikatakan akan masuk surga namun tidak pernah bersujud. Siapakah mereka jemaah sekalian?
Di awal-awal keislaman beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya berjihad dulu atau saya muslim dulu? Maka beliau SAW mengatakan, aslim, masuk Islam dulu kemudian berjihad. Maka beliau pun bersyahadat, kemudian berjihad, ya kemudian meninggal. Padahal beliau belum pernah sholat. Kenapa? Setelah berislam belum masuk waktu sholat, kemudian langsung pergi perang, meninggal. Jadi ini jamaah sekalian, namun bukan berarti sholat boleh ditinggalkan, tidak. Ini karena memang belum masuk waktu sholat, sehingga pergi berperang, meninggal. Nah ini yang paling pertama. Kenapa mesti harus kita dakwakan kalimat tauhid ini? Dan 13 tahun Nabi kita SAW berdakwah dengan kalimat tauhid ini, ya selama berada di Mekah, karena kuncinya untuk masuk surga. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Maka yang pertama kali engkau dakwakan agar mereka mau bersyahadat dulu. Itu yang pertama dulu. Ya, di belakang itu yang lain. Yang penting dia mau bersyahadat dulu. Dia belum bisa meninggalkan mungkin perbuatan kemaksiatan yang lain, tidak mengapa, yang penting dia mau bersyahadat dulu. Itu paling penting. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau dia sudah mentaatimu, dia sudah bersyahadat, fa'alimhum anna Allah tarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Setelah itu ajarkanlah kepada mereka, beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Anda untuk mendirikan salat 5 waktu. Itu setelah bersyahadat. Kita ajarkan ya wudu, ya mandi wajib, kemudian tata cara salat. Fa inhum ata'uka lidzalik. Nah, maka jamaah sekalian, ini yang paling penting kita pelajari. Setelah kita tentang tauhid, tetap kita berusaha untuk mantapkan terus. Jangan lupa tentang sholat 5 waktu ini dipelajari. Bagaimana tata cara wudu yang benar, mandi wajib yang benar, yang sesuai sunnah. Ya, bagaimana pembatal sholat, pembatal wudu. Ini yang mesti kita pelajari dengan baik. Bacaan-bacaan sholat kita. Jangan justru langsung mempelajari hal-hal yang bisa membuat orang berselisih. Kamu itu begini begitu, baca Al-Quran saja belum bisa. Ini yang perlu kita prioritaskan jamaah sekalian. Tidak usah lagi pusing dulu dengan ya perselisihan yang ada dulu. Paling penting kita pelajari syahadat dengan baik, kemudian pelajari sholat dengan baik. Karena sholat itu sebagaimana telah kita ketahui bersama, yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kalau dia baik, maka baik seluruh amalan kita, dan kalau dia buruk, maka buruk seluruh amalan. Inilah pentingnya kita menjaga sholat kita. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah taat itu, fa'alimu anna Allah tarada alaihim sadaqatan tu'khad min aghniyaihim. Kalau mereka sudah taat untuk itu, maka ajarkan mereka, beritahukan mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka. Tu'khad min aghniyaihim, yang diambil dari orang kaya mereka yang wajib zakat. Faturaddu ala fuqaraihim, kemudian disalurkan kepada orang fakir di antara mereka. Ini yang perlu kita berusaha pelajari jamaah sekalian. Mungkin terkadang masalah sholat alhamdulillah, ya, masalah puasa alhamdulillah, mungkin kalau tidak diberitahu masalah ini akan mereka laksanakan juga. Sholat juga demikian. Tapi terkadang sebagian muslim lalai dalam masalah zakat. Makanya kita wajib mempelajari tentang zakat ini. Jangan sampai kita sudah wajib zakat, kita tidak melakukan zakat. Padahal kalau kita tidak melakukan zakat dan seharusnya kita keluarkan, ya itu akan menjadi beban kita pada hari kiamat. Waliyadzubillah, akan disetrika. Ya, patukwa biha jibahuhum, akan disetrika wajahnya dan yang lainnya. Waliyadzubillah. Fa iyyaka wa karaim amwalihim.
Namun berhati-hatilah kalian dari wa karaima amwalihim, dari harta-hartanya yang lebih daripada itu. Ambil yang sekedarnya, yang merupakan kewajiban. Jangan berlebihan mengambilnya. Ya, kecuali mereka mau niatkan untuk sedekah. Wattaqi da'watal mazlum. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya berhati-hatilah engkau dari doanya orang yang dizolimi. Ini harus kita hati-hati jamaah sekalian. Ya, berhati-hatilah engkau dari doanya orang yang dizolimi. Jangan sampai kita pernah menzolimi saudara kita, dia doakan keburukan atas kita. Waliyadzubillah. Boleh jadi gara-gara itu kita terkena musibah. Kita pernah menzolimi saudara kita, kita tidak minta maaf sama dia, mengambil hartanya, atau kita pernah melukainya, yang menzoliminya dengan berbagai macam kezoliman. Hati-hati dengan doa mereka. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena doanya orang terzolimi itu tidak ada penghalang dari Allah Subhanahu wa taala. Doa mereka mustajab jamaah sekalian. Pernah kita ambil uangnya orang, hartanya orang, mengambil haknya, pernah kita pukul, pernah kita zolimi. Hati-hati dengan doa mereka. Dari sini jamaah sekalian menunjukkan hadis ini sangat kuat sebagai dalil apa jamaah sekalian? Pentingnya kita belajar secara bertahap. Pentingnya belajar secara bertahap, bermarhala. Jangan lagi mengatakan bidah. Ini jelas-jelas hadisnya jamaah sekalian, kita diajarkan untuk bermarhala dalam belajar, bertahap. Ini dakwanya Nabi SAW kepada Muaz, wasiatnya Nabi SAW kepada Muaz untuk bertahap dalam menyampaikan. Walahumma an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Kemudian juga hadis Nabi yang lain dari Ibnu Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Rasulullah SAW qala yaum Khaybar. Nabi SAW berkata di hari Khaybar, perang Khaybar. Ini Khaybar jamaah sekalian. Ya, di zaman itu kaum muslimin begitu izzahnya, begitu mulianya kaum muslimin. Setelah Nabi SAW melakukan perjanjian Al-Hudaybiyah, di Sulh Hudaybiyah, di Hudaybiyah, 10 tahun gencatan senjata dari kufar Quraisy Mekah. Ya, dari orang kafir Mekah, 10 tahun tidak boleh ada perang. Maka dengan hal tersebutlah Nabi SAW mengambil kesempatan untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang Yahudi yang berkhianat. Kenapa dengan orang Yahudi? Ya, ketika Nabi SAW sudah berada di Madinah, setelah membangun masjid, kemudian mempersaudarakan, kemudian apa? Membuat perjanjian dengan orang Yahudi agar terjadi ketentraman. Tapi ternyata orang Yahudi ini yang memberikan informasi dan bahkan menghasut orang-orang kafir Quraisy dan berbagai macam kabilah untuk menyerang kaum muslimin, sehingga terjadi apa? Perang Al-Ahzab, perang sekutu. 10.000 melawan 3.000. Ya, mereka berperang, ya mereka bersekutu, mereka berkumpul dari kalangan Yahudi dan dari bangsa Arab. Kemudian orang kafir Quraisy gara-gara orang Yahudi ini. Makanya itu ketika Nabi SAW sudah ada perjanjian dengan orang kafir Quraisy, itu gencatan senjata, tidak ada peperangan. Makanya Nabi SAW saat itu apa? Ya, mengambil kesempatan untuk memberikan pelajaran kepada orang Yahudi di Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Mustalik. Nah, sekarang kepada Yahudi Khaybar. Yahudi Khaybar. Di Khaybar ini jamaah sekalian, jumlah kaum muslimin sekitar 1.400 atau 1.400 lebih. Yang boleh ikut perang Khaybar saat itu hanyalah orang-orang yang ikut di Sulh Hudaybiyah. Kenapa?
Iya, Khaybar ini terkenal begitu banyak hartanya. Dan biasanya ketika kaum muslimin menang, maka ada harta diambil, hartanya orang kufar karena mereka lari. Seperti itu. Sehingga Nabi SAW tidak mau mengikutkan orang-orang munafik. Tidak boleh ada orang munafik yang tidak ikut perang di Sulh Hudaybiyah. 1.400 jumlah kaum muslimin saat itu, atau lebih sedikit. Nah, bagaimana perang Khaybar jamaah sekalian? Nabi SAW memberitahukan kepada sahabatnya pada saat itu, la'utiyanna royata ghadan, saya akan memberikan panji ini. Itu panji di zaman dahulu khosran, ya mungkin sampai sekarang juga itu sebagai alat untuk perang. Kalau sebagai pegang panji, pegang bendera, sampai Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu jamaah sekalian meninggal di perang Uhud karena memegang panji. Dipotong tangannya sebelah kanan, pegang tangan kirinya, potong tangan kirinya, kemudian beliau pun meninggal. Hal tersebut sama dengan kisahnya siapa? Ja'far bin Abi Thalib di perang Mu'tah. Beliau juga yang memegang panji, dipotong tangan kanannya, kemudian pegang tangan kiri, kemudian setelah itu ditebas. Bahkan disebutkan terbelah dua badan beliau Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sehingga dikatakan beliau at-Toyar. Kenapa Toyar? Yang suka terbang. Karena kenapa? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Sayap untuk terbang di surga. Subhanallah. Nah, Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, saya akan berikan panji ini ya kepada besok kepada seseorang yuhibbullah wa rasulah, yang orang tersebut mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan Allah pun subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mencintainya. Yattahullahu ala yadihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memenangkan kaum muslimin lewat dia. Fabatan nasu yadukuna lailatahum, maka manusia pun itu berbincang-bincang pada malam hari, ayyuhum yu'toha, yang mereka berbincang-bincang siapa kira-kira akan diberikan bendera nanti ini. Falamma asbahu, kemudian pada pagi harinya, gadau ala Rasulullah SAW, semuanya pada menuju kepada Nabi SAW. Kullum yarju ayyu'toha, semuanya berharap agar diantara mereka yang diberikan panji tersebut. Semuanya berharap. Tapi ternyata Nabi SAW mengatakan, aina Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata Ali yang mau diberikan. Ya faqila huwa yashtaki ainai, maka dikatakan, ya Rasulullah, Ali itu, sahabat Ali, matanya lagi sakit mata. Fa arsalu ilaihi, maka dia pun dikatakan jemput Ali ke sini. Fa utiya bihi fa basaqa fi ainaihi, maka Nabi SAW pun meludahi mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa da'alahu, dan mendoakannya. Fa bara'a ka'allam yakun bihi waja', maka setelah diludahi dan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seketika itu sembuh matanya, seakan-akan tidak pernah sakit mata. Fa'atahu royata, maka diberikanlah panji tersebut. Perhatikan jamaah sekalian. Tapi jangan sampai sini kuludai matamu. Kita bukan Nabi SAW ya. Didoakan saja, pegang matanya. Atau kita saya sendiri doakan rukyah kita punya mata. Ini Nabi SAW. Boleh kita bertabaruk kepada Nabi SAW selama beliau masih hidup saat itu. Tapi setelah beliau meninggal tidak boleh lagi bertabaruk, karena beliau sudah meninggal. Bahkan sahabat itu disebutkan dalam riwayat, sahabat itu berebutan untuk mengambil sisa air wudu beliau SAW. Ketika beliau setelah, bahkan disebutkan ketika meludah, berebutan sahabat mengambil ludahnya. Tapi sekarang sudah tidak ada. Yang ada sekarang adalah warisannya Nabi SAW, adalah hadis Nabi SAW yang kita amalkan.
Makanya kita kalau dibahas di majelis ta'lim tentang hadis Nabi SAW, inilah warisan Nabi SAW yang perlu kita perebutkan. Datangi majelis tersebut. Jadi itu di saat Nabi SAW masih hidup, ya. Nah, adapun kita cukup mendoakan, membacakan kepada yang sakit sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu kita baca bismillah 3 kali, sakit manapun itu yang sakit. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa auhadir sebanyak 7 kali. 3 kali bismillah, 7 kali doa yang tadi. Kalau tidak hafal itu baca Al-Fatihah saja. Insyaallah kalau belum sembuh ya minimal kita sudah dapat pahala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala apa yang lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Nah, Tsumma da'uhum ilal Islam. Maka Nabi SAW mengatakan setelah memberikan panji, umput ala al-rizq hatta tanzil, tsumma da'uhum tsumma hatta tanzila bisahatihim, tsumma da'uhum ilal Islam. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk berangkat kepada mereka. Namun apa yang beliau lakukan? Dinasihatkan untuk menawarkan dulu Islam. Jangan langsung perangi. Ditawarkan dulu Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Dan beritahukan apa yang menjadi kewajiban mereka atau hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Fa wallahi, demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minhum na'am. Demi Allah, kata Nabi SAW, wahai Ali, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang lewat kamu, itu lebih baik darimu ketimbang engkau memiliki onta merah. Onta merah merupakan kendaraan yang paling mahal saat itu. Inilah diantara keutamaan orang berdakwah. Yang masih sekalian berbahagia. Jadi kalau ada yang pernah kita ajak saudara kita pergi taklim, dia berhijrah sebab kita, rangkul terus itu. Dia tidak datang, tanya terus kenapa? Karena ini akan menjadi amal jariah kita nanti. Orang misalnya dirasa cuma berapa orang hadir, halaqah tarbawiyah misalnya yang hadir cuma berapa orang, jangan menjadi putus asa. Boleh jadi dengan 1-2 orang itu menjadi akan terus menerus mengamalkan apa yang kita sampaikan, menjadi amal jariah. Karena kita memang berdakwah bukan untuk memperbanyak orang. Walaupun menjadi banyak orang, tujuan kita agar semakin banyak pahala kita. Seperti itu jamaah sekalian. Jadi kita ingat hadis ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah lewat kita, itu lebih baik daripada kita memiliki onta merah, kendaraan yang paling mahal di saat itu. Di saat itulah jamaah sekalian, kaum muslimin tentunya punya izzah, dan menanglah kaum muslimin di perang Khaybar, dan sampai para Yahudi pun tertunduk dan bekerja di atas, ya, di bawah kaum muslimin. Mereka disuruh bekerja, dan bahkan mereka yang ada yang keluar. Itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian berbahagia, ketika Muslim jadi kuat, tapi sama sekarang ya, sangat mengkhawatirkan. Kita lemah, tidak bisa menolong saudara-saudara kita di Palestina. Padahal orang Yahudi cuma jumlahnya hanya 7 juta saja. A'udzubillahi min dzalik. Nah, namun jamaah sekalian perlu kita angkat syubhatnya sedikit ini, ya, sebelum kita tutup, bahwasanya bukan berarti Islam itu ya adalah radikal, ya, mengajak dengan perang pedang. Tidak. Buktinya ya di Indonesia, apakah orang masuk Islam dengan perang? Tidak. Ya kan? Di Indonesia begitu banyak, bahkan Indonesia menjadi mayoritas kaum muslimin. Apakah dengan perang? Tidak sama sekali jamaah sekalian. Jadi dengan ini terbantahkan orang-orang yang mengatakan Islam itu dengan peperangan, mengajak Islam. Tidak sama sekali. Bahkan kalau kita baca sirah, hampir kebanyakan perangnya Nabi SAW itu untuk perlawanan saja. Karena diserang, ingin diserang, kemudian melakukan perlawanan, kebanyakan begitu jamaah sekalian. Ini jamaah sekalian perlu kita yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan mewafatkan kita di atas hidayah Islam ini. Tawaffana muslimin walhiqna bis solihin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.